Kita minta Prof terus terang terkait dengan persoalan hukum hari ini. Memang harus terus terang ya, Prof. Ciri-ciri hukum yang buruk itu sedang terjadi sekarang di Indonesia. Penuntutan hari ini menurut saya belum ditemukan bukti, apalagi mens rea. Buktinya tidak ada. Nah, kalau hukum begitu caranya, negara ini bahaya. Untuk waktu menurut saya tidak perlu lama. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah kelimpungan kita. Tidak ada lagi. Kalau Anda punya masalah berharap ke hukum tidak bisa, ya kan? Ketika presiden pemerintahkan akan saya buru koruptor sampai ke Antartika dan sebagainya, lalu semuanya mencari kasus untuk menyetor bahwa ini Pak korupsi sudah diberantas. Tapi takut terhadap kasus-kasus besar. Sehingga cari orang yang tidak punya backing politik seperti Nadiem, seperti Tom Lembong, Ira Mulya Sari, siapa itu kan? Itu orang tidak punya backing, lalu tarik begitu aja. Nah, sementara yang besar-besar yang punya cantelan politik baik di KPK maupun di Kejaksaan juga aman. Dari sana kita bisa melihat bahwa ada mens rea atau niat jahat di balik ini. Saya melihat ada niat jahat tapi bukan pada Nadiem. Bahwa ia mendapatkan mandat berat dari Presiden Jokowi mengenai digitalisasi pendidikan. Ini pernah jadi bahasan nggak sih, Bro? Oh iya, ya. Hari ini saya Abraham Silaban, saya duduk bersama dengan Menko Polhukam 2019-2024, Profesor Mahfud MD. Prof, apa kabar? Saya Prof. Baik, Mas Abraham Silaban. Terima kasih atas undangannya. Ya, kita minta Prof terus terang terkait dengan persoalan hukum hari ini. Memang harus terus terang ya, Prof. Perkembangan berhukum kita hari ini sedang sangat buruk. Dan itu nanti akan dicatat oleh sejarah. Bukan karena apa-apa, karena ciri-ciri hukum yang buruk itu sedang terjadi sekarang di Indonesia. Pertama di bidang pembuatan hukum. Berhukum itu kan ada dua ya, membuat aturannya, kemudian melaksanakan atau menegakkan aturannya. Membuat undang-undang dalam hal ini maksudnya. Membuat undang-undang itu sekarang sering main peta umpet ya. Mau ada peraturan ini tidak dilempar ke publik, sengaja ditunda-tunda, nanti kalau sudah mendesak dikeluarkan dalam bentuk perpu misalnya, itu bisa. Itu kalau istilah yang umum dalam ilmu hukum itu namanya autocratic legalism, seperti diteorikan yang terbaru oleh Kim Lim dari Chicago University, di mana hukum itu hanya menjadi alat untuk membenarkan kehendak-kehendak yang tidak benar, kehendak-kehendak yang tidak demokratis dari penguasa. Artinya hukum itu dibuat dengan mengkooptasi seluruh kekuatan legislatif agar tunduk pada kemauan penguasa. Oleh sebab itu tidak pernah ada counter issue dari pihak legislatif. Semua yang diinginkan pemerintah jalan. Kalau legislatif mengadukan sesuatu, pemerintah tidak suka, ya tidak bisa juga. Nah itu sudah berbalik 90 derajat paling enggak dari apa yang kita bangun di awal-awal reformasi. Di awal reformasi itu kan hukum bagus ya. Konstitusinya kita bentuk secara kuat. Betul. Aturan-aturannya itu muncul dari DPR melalui diskusi publik. Ada bahkan masyarakat yang partisipasi. Iya. Itu namanya meaningful participation kan, yang harus ada di dalam hukum. Nah ini sekarang udah mulai lemah kita. Lalu di bidang penegakannya juga banyak sekarang kasus-kasus yang seharusnya diproses menjadi tidak jelas, tapi yang seharusnya belum memenuhi syarat dan tidak logis sambungan-sambungan masalahnya itu dipaksakan masuk sehingga menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat dulu kasus Tom Lembong, ya kan? Itu oke lah kalau ada kesalahan, tidak apa-apa. Tapi pada waktu itu
sudah diputuskan Tom Lembong bersalah, tapi dia kan hanya mata rantai terakhir. Seharusnya kalau Tom Lembong dinyatakan salah dan dibuktikan di jaksa, yang sebelum-sebelumnya itu 4 menteri yang sama melakukan hal yang sama, bahkan Tom Lembong melanjutkan mereka, itu sama sekali tidak disentuh, sehingga terpaksa rakyat berteriak dan presiden terus Abolisi. membiabolisi. Sama dengan Ira Puspitasari, ya kan? Yang Dia ASDP ya? ya itu sama juga, dia melakukan bisnis biasa, ya kan, sesuai dengan tugasnya, dan untung malahan, ya kan, malah dipidanakan hanya karena prosedurnya dicari-cari kesalahannya. Ya presiden akhirnya turun tangan juga. Iya. Nah, yang terakhir ini soal Nadiem, sama masalahnya, ya kan? Nadiem ini enggak jelas. Saya dulu mendukung ya agar Nadiem itu ditetapkan sebagai tersangka, karena alasan Nadiem waktu itu, loh saya enggak menerima uang sepeser pun. Kalau tidak menerima uang sepeser pun itu masih tetap bisa jadi tersangka, karena bisa saja itu masuk ke orang lain atau Memperkaya pihak lain. pihak lain atau korporasi, atau enggak masuk ke dia tapi bentuknya saham kosong lewat siapa yang nanti pada tahun kesekian langsung berbalik atas nama dia, itu namanya pencucian uang. Oleh sebab itu waktu itu Nadiem menurut saya ditersangkakan tepat, tetapi ternyata sambungan itu tidak ada sama sekali sesudah pembuktian di pengadilan ya. Artinya apa? Mens reanya tidak ada. Dijadikan tersangka oke, tapi menurut saya dijatuhi hukuman tidak bisa kalau keadaannya seperti sekarang yang dibuktikan di sidang-sidang ya. Saya tidak tahu apa nanti pertimbangan hakim atau jaksa senjata pemungkasnya. Tapi kalau melihat persidangan yang terbuka seperti sekarang, nampaknya Nadiem ya tidak ada mens reanya. Tapi kita lihat aja kita. Oke, artinya Prof mengikuti proses persidangan spesifik yang berjalan terhadap Nadiem, mantan. Mengikuti tapi tidak langsung hadir. Nah ini saya jawab. Kan ada tuh jaksa yang bilang Anda ini kepada orang, bukan kepada saya, kepada Rocky. Apa Anda berkomentar? Pak Rocky itu berkomentar hanya nonton sidang satu kali. Iya. Lalu berkomentar kami yang sudah nangani kasus itu 6 minggu. Nah begitu. Di dalam pengadilan itu kan itu disiarkan secara terbuka. Dan kita tahu argumen masing-masing. Tidak harus hadir. Saya tidak pernah hadir, tapi saya selalu mengikuti perkembangan sidang-sidangnya melalui media. Tidak hanya satu media, tidak hanya satu pakar. Semua kita dengar saksi jaksa, kita dengar saksinya Nadiem, pengacaranya kita dengar. Lalu sampai pada kesimpulan, sampai penuntutan hari ini menurut saya belum ditemukan bukti. Apalagi mens rea. Buktinya tidak ada. Karena ternyata bukan Nadiem yang memutuskan itu, dan LKPP sudah menyatakan harga yang ditetapkan oleh Mensain Dikti ya waktu Nadiem itu namanya. Menurut LKPP, lembaga yang diuntuk oleh pemerintah menentukan harga paling mahal, itu harganya sudah sama, tidak melebihi dari ditentukan LKPP. Iya. Gitu ya. Lalu pada waktu itu juga sudah berkonsultasi dengan BPKP, sudah minta pendampingan kejaksaan, semuanya tidak ada masalah. Bahkan di laporan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK juga dinyatakan layak gitu. Lalu sekarang dicari-carinya gimana gitu. Apalagi lalu tuduhannya itu merugikan negara dan mengambil keuntungan sampai lebih dari 4 triliun ya. Betul. Itu kan berat banget bagi seorang Nadiem. Saya hukumnya saja menilai itu, dan saya kira bahaya loh negara kalau cara berhukum kita begitu, membuatnya sudah jelek, implementasinya juga jelek, penuh manipulasi misalnya. Lalu pelaksanaan hukum sehari-hari di lapangan yang bukan di pengadilan dan bukan di DPR. Anda tahu kasus-kasus setiap hari teror terhadap warga masyarakat, terhadap hak-hak adat. Ya, orang berkreasi menemukan benih padi yang dibuat sendiri lalu bagus, lalu dijual gitu, lalu juga ditangkap katanya tanpa izin, tidak bayar pajak dan sebagainya. Nah kalau hukum begitu caranya, negara ini bahaya. Untuk waktu menurut saya tidak perlu lama. Ya, mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah kelimpungan kita, tidak ada lagi. Kalau Anda punya masalah berharap ke hukum tidak bisa, ya kan? Apa akibatnya? Akibatnya cari jalan sendiri orang, dan itu bahaya. Oleh sebab itu kita berharap ya kita menyadari semua ini dan harus ada yang bertindak meluruskan.
situasi seperti ini. Oke, Prof, untuk kasus Nadiem kan kaget tidak Prof? Tuntutan 18 tahun penjara, kemudian ada uang pengganti lebih dari 5 triliun. Subsidiarnya hukuman kurungan 9 tahun begitu Prof. Saya sudah menduga karena memang arahnya memang ingin dihukum. Ketambahnya jaksa ingin memaksakan dihukum ya, meskipun tentu saja memang tugas jaksa ya, tugas jaksa penuntut umum itu membuktikan bahwa kalau dia sudah membawa orang ke pengadilan harus mampu membuktikan. Oleh sebab itu dituntut tinggi, sehingga nanti kalau tuntutannya tinggi itu secara psikologis tidak mungkin bebas, orang bicara gitu kan. Iya, karena kan ada yang membandingkan dengan putusan sebelumnya, staf ahlinya, staf khususnya IBAM tuh yang sudah nyatakan oleh hakim bersalah Kenapa? gitu. Tahun ya. Betul, dan masakan ia kemudian menterinya tidak dijerat pula. Ya, ya. Tampilnya IBAM itu pun sebenarnya kan sepertinya ya, analisis sepertinya memang sengaja mencari cantolan, karena kalau IBAM tidak masuk dulu ke penjara, Nadiem tidak ada sambungannya untuk didakwa kan. Iya. Oleh sebab itu IBAM dijadikan dulu, meskipun dia mengatakan saya tidak pernah menyetujui kerombuk. Bahkan di berita acara ketika diputuskan kerombuk itu IBAM tidak tanda tangan, satu-satunya orang yang tidak tanda tangan karena tidak setuju. Tapi dikatakan keputusan ini keputusan kolektif dan IBAM ada di dalamnya. IBAM itu diangkat oleh Nadiem. Oleh sebab itu kalau IBAM dihukum, Nadiem berarti turut serta dalam hal ini atau bersama-sama dalam hal ini atau menjadi aktor intelektual dalam kasus ini, maka dihukum berat. 18 kan biasanya secara logis rumus yang umum, meskipun tidak pasti. Kalau 18 itu 2/3-nya kira-kira 12 gitu, karena kebiasaan umum juga di kejaksaan kalau hukuman 18 lalu di bawah separuh saja biasanya 2/3, di bawah 1/3 banding, apalagi kalau bebas gitu. Dan itu memang menurut saya tradisi kejaksaan yang menurut saya sih tidak jelek kalau melihat korupsi-korupsi yang sesungguhnya, ya kan? Nah ini korupsi yang tidak yang belum sesungguhnya lah. Tapi praktiknya kan sesungguhnya kan jaksa pernah memutus seperti Tom Lembong dituntut, kemudian hakim memutus bersalah, presiden lakukan intervensi tuh. Nah itu menurut saya tindakan presiden itu baik untuk satu kali. Tapi kalau orang berharap presiden melakukan itu terus, nanti kekuasaan itu akan menjadi ya kalau gitu yudikatifnya presiden aja. Nggak boleh, seharusnya presiden tidak boleh melakukan itu, tapi menertibkan pengadilannya. Jadi presiden proses-prosesnya gitu, bukan lalu sudah vonis presiden turun tangan. Jadi semuanya itu harus ditata dari kelembagaannya, ya kejaksaannya, ya kepolisiannya. Lalu masyarakat juga harus menyadarkan pengacaranya, membangun pengacara-pengacara yang berintegritas, karena berkesinambungan kan. 4. Nah, istilah di dalam hukum tuh ada catur wangsa penegak hukum. Ada 4 pilar penegak hukum tuh, penegak ya. 1 polisi, 2 jaksa, 3 pengacara, 4 hakim. Nah ini nampaknya sekarang ini sedang bermasalah karena orang menjadi pengacara juga tidak mudah kalau tidak bisa berkolusi dalam tanda petik. Itu tidak bisa jadi pengacara. Iya, bahkan teman-teman itu kalau di kantor pengacara tertentu ada yang bercerita itu ya, nanti kalau ke sana tidak dites keahlian hukumnya, ditesnya keahlianmu hebat, diuji ini, sampaikan uang ke hakim, jangan sampai ketahuan. Kalau kau bisa sampai ini perkara nomor sekian sampai ke pengadilan dan kamu tidak ketangkap, lolos. Itu praktek nyata adanya, Prof. Nah itu cerita dari pengacara. Pengacara tentu kalau ini cerita itu kan beberapa tahun yang lalu atau baru-baru ini Mas? Saya mendengar itu beberapa tahun lalu ketika saya masih Menko Polhukam lah ya. Tapi saya bilang tanda tangan dong Anda. Saya bongkar ini, tidak berani juga. Habis Pak saya. Ya sudah, tapi ini dicocokkan saja dengan teori, bahwa di teori itu memang begitu kan, ada teorinya tuh, teori tentang pengadilan yang sesat ya kan. Pengacaranya itu dilatih untuk begitu, untuk bisa membayar penegak hukum yang asli. Nah kembali aja ke teori itu, teorinya ada gitu.
Dan beberapa pengacara muda bercerita Oke. kepada saya tentang itu. Ketika presiden pemerintahkan akan saya buru koruptor sampai ke Antartika dan sebagainya, lalu semuanya mencari kasus untuk menyetor bahwa ini loh Pak, korupsi sudah diberantas. Tapi takut terhadap kasus-kasus besar. Sehingga cari orang yang tidak punya backing politik seperti Nadine, seperti Tom Lembong, Ira Mulyasari, siapa itu kan? Itu orang tidak punya backing, lalu tarik begitu aja. Nah, sementara yang besar-besar yang punya cantelan politik baik di KPK maupun di Kejaksaan juga mandek.